Kasus foto sejumlah siswi SMA di kota Cirebon yang diedit menggunakan kecerdasan buatan AI hingga tampak bugil kini menjadi perbincangan hangat. Video berdurasi 37 detik berisi kumpulan foto-foto hasil manipulasi itu viral dan menyebar cepat di berbagai grup WhatsApp pada Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Dalam video tersebut, terlihat wajah sejumlah siswi ditempelkan pada tubuh telanjang sehingga seolah-olah mereka berpose vulgar. Padahal, foto asli para korban sama sekali bukan foto syur. Foto-foto itu diduga diambil dari sebuah ponsel milik seorang siswa yang tengah tertidur. Kasus ini pun menjadi sorotan hingga akhirnya digelar pertemuan antara perwakilan sekolah pelaku dan korban di sebuah kafe di Jalan Raya Dr. Wahidin, Kota Cirebon, Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025. Pertemuan itu dihadiri oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Kebon DP3AP2KB, serta kuasa hukum dari kedua belah pihak. Sarmila, kuasa hukum 5 korban menyebut, pelaku utama adalah seorang pelajar SMA. Ya, jadi awalnya ini saya dapat berita ini dari teman saya. Teman saya mengatakan meminta bantuan kepada saya bahwa ada beberapa anak perempuan di sekolah favorit itu menjadi korban pengeditan foto. Fotonya itu jadi diambil bagian wajahnya lalu ditempelkan kepada foto telanjang lah gitu yang tidak berbusana, entah itu cuma atasannya saja atau keseluruhan badan atau cuma menggunakan pakaian dalam seperti itu. Lalu kami ketemu tuh sama beberapa korban di Lili Cafe sebelum kesini. Ketemu para orang tua korban dan anak-anaknya juga bercerita, sehingga kami mengambil langkah untuk langsung ke Polres. Cuma ketika sampai di Polres, di unit reskrim itu ternyata ketiga pelaku itu sudah diperiksa, sedang di BAP lah, sedang dimintai keterangan. Nah, dari situ saya juga dapat penjelasan dari pihak kepolisian bahwa ketiga pelaku itu sedang di BAP pada saat kami datang itu karena adanya informasi pereksekusi tadi malam semalam lah sebelum hari Sabtu itu, berarti malam Sabtu ya. Itu sehingga ketiga orang itu dibawa ke Polres Ciko. Berapa korban, Bu? Saat ini saya tidak tahu persis jumlahnya berapa, cuma memang dari pengakuan pelaku pengeditan foto itu ya lumayan banyak ya, hampir 10 anak. Cuma kita juga belum tahu yang mana-mana dari video yang beredar itu yang mana-mana si A, oh ini badannya si A, oh ini mukanya si B, itu kita nggak tahu jelas. Kalau dari pengakuan korban sendiri ataupun orang tua korban, ada berapa banyak, Bu, yang Ibu dengar semuanya? Masih simpang siur untuk jumlah itu. Cuma untuk klien saya sendiri kan ada, berarti kalau ini datang semua 6 orang. 6 orang ditambah rekan yang satu lagi tuh 1 orang ya, kalau nggak salah 1 orang lagi berarti 8 ya. 8 orang. Seperti itu. Oke. Pengakuan dari tadi terduga terlapor ya, ibarat kata itu ada lebih dari 23 korban. Itu sudah dengar semua, Ibu? Bukan 23 korban ya, mungkin perlu diluruskan. Jadi gini, yang sepengetahuan saya ya, dari pihak terlapor sendiri pun belum menjelaskan secara rinci jumlah orang atau teman perempuan yang sudah dia edit fotonya. Cuma awalnya itu berangkat dari 23 foto. 23 bisa jadi kan 23 foto itu misalnya cuma 2 orang atau 3 orang, tapi jumlahnya 23 foto. Nah, cuma dia bilang si I mengirimkan 23 foto kepada si V. Nah, dari 23 foto itu 4 yang sudah diedit. Nah, sisanya masih original. Nah, setelah itu saya nggak tahu dalam tempo waktu berapa lama si V mengirimkan lagi nih kepada si I 17 foto yang sudah dia edit. Ya, berarti terduga mengedit itu adalah V berarti, Bu?
Vi yang memang mengedit yang 17 foto itu, tapi yang memberitahukan aplikasi apa yang harus digunakan adalah si I. Kamu pakai ini, ambilnya dari Telegram. Seperti itu. Dan itu disebarluaskan, Mbak. Sebenarnya itu hanya antara V dengan I, cuma kami menduga itu sudah diperjualbelikan dan masih kami memastikan bahwa memang kami sudah ada beberapa bukti bahwa itu sudah diperjualbelikan di Instagram oleh I. Terus juga foto itu dijual juga di Telegram. Saya nggak tahu siapa yang menjual dan kenapa bisa ada foto itu. Jadi 20 foto itu seharga 50.000. Satu berapa foto? 2 foto 50.000. Bu, menurut Ibu ini kejahatan seperti apa Bu dilakukan oleh anak masih pelajar dan mohon maaf asusila sekali. Ya balik lagi, mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua mengenai gadget, mengenai secara bimbingan keagamaan, kurang perhatian lah anak-anak ini. Jadi ya saya juga kurang tahu lah bagaimana pendidikannya dia dengan orang tuanya seperti apa, saya nggak tahu. Sehingga untuk itu kan kita kembalikan lagi kepada orang tua masing-masing ya. Artinya ini sangat memukul korban, Bu. Pastilah Pak, pasti. Apalagi korban ini kan semua perempuan. Jadi kita sangat menyayangkan press conference tadi siang lah. Mereka meminta para korban memahami situasi kondisi pihak para pelaku yang dimana sudah sangat tertekan, sudah sangat depresi. Gimana dengan korban? Korban ini jauh perempuan, lebih. ya jejak digital sampai kapan bisa dihapus? Kalau dari pihak pelaku kan mungkin dengan keluar dari sekolah, keluar dari Cirebon, misalnya mereka keluar dari Jawa Barat, ya mungkin sudah bersila di catatan mereka, nggak ada yang mengenal mereka. Tapi korban yang sudah beredar fotonya di dunia maya, sampai kapan bisa hilang? Dan traumatik Bu informasinya. Ya sangat malu lah, terutama bagi orang tuanya mereka, para korban. Ya malu, siapa tahu besok lusa ada yang beranggapan itu benar, bagaimana gitu. Anak perempuan mau nikah atau besok lusa anak perempuan ini berhijab, punya jejak digital yang vulgar, kan sangat memalukan.